Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ini ada penemuan lagi di daerah Trawas, Mojokerto, di salah satu makam pepunden desa setempat, yakni daerah Trawas, Mojokerto, yang mana di situ ada makamnya Mbah Kertojoyo. Tetapi di sebelahnya ditemukan ada Raden Agung Heru Cokro, dan makamnya Mbah Kertojoyo itu lesannya itu kecil, menjadi kecil. Terus yang besar itu adalah Raden Agung Heru Cokro. Terus yang mencengangkan lagi, ada di sebelahnya makamnya Mbah Kertojoyo, pepunden desa Trawas, Mojokerto ini. Ini ada makam Habib baru ini. Kata saudara kami yang menelusuri ini baru. Siapa nama Habib yang ada di Cungkup? Ini ada Cungkupnya. Ini adalah Syekh Habib Yazid. Nah, ada Syekhnya. Bukan hanya Habib, tapi ada Syekh Habib Yazid di lesannya itu. Ini loh yang menjadi perhatian kita semua. Banyaknya bermunculan makam-makam nggak jelas seperti ini yang di atas namakan kabit. Ada yang bermarga Yahya. Nah, ini Yazid ini jangan-jangan marganya juga Yahya itu. Cuma kan tidak ada penyebutan Yahyanya, cuma Syekh Habib Yazid. Ini makamnya itu panjang-panjang. Lah, ini harus diluruskan, jangan sampai kita biarkan. Karena apa? Karena pada saat banyaknya makam yang di situ itu bertuliskan Habib, terus di situ itu tidak ada bukti otentiknya, tidak ada dasarnya, ini berbahaya untuk generasi muda kita yang akan datang. Ini salah satu strategi mereka untuk menguasai Nusantara dengan jalan menanam banyak nisan-nisan yang bertuliskan Habib. Kita harus bergerak, kita harus meluruskan itu semua. Jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini bermunculan makam-makam Habib yang tidak jelas asal muasalnya, tahu-tahu kok ada. Nah, ini kan dipertanyakan, terus siapa yang bikin ini? Ini kan harus diluruskan toh. Karena untuk jangka panjang ini seumpama kita biarkan ini ngeri untuk generasi muda kita yang akan datang. Jadi seakan-akan yang berjasa di Nusantara ini adalah golongan Habib. Padahal Habib ini ya, mohon maaf, tidak ada jasanya sama sekali menurut kami. Menurut kacamata sejarah bangsa dan bernegara kita itu tidak ada. Justru mereka itu sejarahnya itu bekerja sama dengan kolonial, dengan Belanda gitu loh. Makanya kita harus meluruskan, jangan sampai mereka menguasai Nusantara. Dan ini suatu potret betapa liciknya mereka dengan berbagai macam cara ingin menguasai Nusantara. Salah satunya adalah menanam nisan-nisan yang di situ dinamakan kabit, seperti Syekh Habib Yazid yang ada di makam pepunden kampung situ, Trawas, Mojokerto. Mudah-mudahan ini bisa diluruskan oleh saudara kami yang ada di Trawas, Mojokerto, biar sejarah Polri kita yang asli kita itu tidak berubah. Kita semua sudah melihat bagaimana Mbah Kertojoyo yang asli makamnya di situ itu lisannya itu berubah menjadi kecil. Ya lama-lama dibuang itu, diganti semua itu. Kan ngeri. Itu bisa kecil-kecil lama-lama hilang, seakan-akan tidak ada apa-apanya gitu. Ini penting meluruskan sejarah bangsa dan bernegara kita, menjaga situs-situs leluhur kita yang berjasa buat Nusantara tentunya. Di dalam periode 3 tahun terakhir, sebelumnya ada tapi tidak banyak.
Nah, usut punya usut, setelah beliau mengklarifikasi ke penjaga makam, ternyata makam Sunan Bonang ini dikelola oleh sebuah yayasan yang sempat diketuai oleh Habib dari klan Mbak Alwi. Ini sedikit menjawab ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai ada makam Mbak Alwi dengan jumlah begitu banyaknya, lebih dari 60 seperti laporan Kiai Haji Nur Yahya. Ini jumlah yang tidak sedikit. Padahal makam Sunan Bonang itu selalu ramai peziarah. Setiap hari ada peziarah. Nah, pertanyaannya, kapan ada prosesi pemakaman jasad para habaib ini di komplek makam Sunan Bonang? Sedangkan makam Sunan Bonang sendiri itu selalu ramai dipadati peziarah. Tidak ada rekam jejak digitalnya. Kalau ada prosesi pemakaman di situ, pastinya banyak peziarah yang tahu. Dan mungkin satu di antara mereka atau beberapa pasti ada yang merekamnya, memvideonya. Apalagi itu sekelas yang dimakamkan itu adalah Habib. Tapi kita lihat tidak ada jejak digital prosesi pemakaman Habib di komplek makam Sunan Bonang yang selalu ramai peziarah. Jadi yang tahu dan pernah menyaksikan ada prosesi pemakaman Habib di kompleks Sunan Bonang, silakan komen dan bagi informasi atau dokumentasi foto maupun videonya. Dan yang membuat janggal lagi, ini bentuk arsitektur batu nisan yang memuat nama-nama para habaib ini bentuk dan modelnya sama dan sepertinya cetakan baru. Kita patut menduga mereka hanya bermodal batu nisan kemudian dinamai dengan nama-nama dari klan Mbak Alwi lalu ditancapkan di komplek makam Sunan Bonang. Apakah benar ada jasadnya atau tidak, wallahu a'lam. Apalagi makamnya batu nisannya ini kan berimpitan ya, saling berdesakan, desel-deselan seperti barisan batu nisan. Tidak sewajarnya sebuah makam. Kalau alasannya itu pemakaman umum, sehingga wajar ketika ada makam Habib di situ. Ya seharusnya tidak ada pengistimewaan. Semua warga, khususnya yang berada di komplek makam Sunan Bonang, itu berhak dan boleh dimakamkan di komplek makam Sunan Bonang, termasuk di ring 1, dekat cungkup utama makam Sunan Bonang. Karena ini bisa menjadi doktrin yang meskipun tidak harus dengan kata-kata, tapi umat Islam atau peziarah di makam Sunan Bonang yang melihat banyaknya makam Habib di situ akan tertanam di memori mereka, di ingatan mereka bahwa para habaib ini memang spesial dan ada hubungannya dengan Sunan Bonang. Dan ini yang diuntungkan adalah Mbak Alwi untuk memperkokoh dinasti klan mereka. Harusnya yang paling keberatan dengan keberadaan banyaknya makam mengatasnamakan Habib di komplek makam Sunan Bonang ini adalah para keturunan Wali Songo, khususnya keturunan Sunan Bonang. Kalau masyarakat luar ingin mempermasalahkan atau membongkar makam-makam tersebut, ini bisa jadi persoalan karena dianggap tidak punya kepentingan. Nyatanya bukan hanya kasus di kompleks Sunan Bonang. Situs makam Sunan Ampel yang jelas itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Yang batu nisannya diproduksi di era Majapahit diperkirakan dengan arsitektur khas kerajaan Majapahit. Itu juga dipendam, dibangun dengan makam baru yang tinggi menjulang, megah, sehingga situs aslinya tidak terlihat. Ini juga tidak ada yang mempermasalahkan kok, dari keturunan Wali Songo atau Naat. Kita umat Islam di Indonesia itu hanya punya Wali Songo yang dipercaya diakui sebagai penyebar Islam di bumi Nusantara. Kalau Wali Songo ini direbut atau sudah diakuisisi oleh klan tertentu, kita tidak punya apa-apa lagi. Dan generasi yang akan datang itu sudah akan berubah ideologi dan pemahamannya soal sejarah Islam di Nusantara. Wataknya berubah, jati diri bangsa berubah, cara keberislaman kita juga berubah sesuai selera pemilik Wali Songo yang baru. Hati-hati dan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi محمد رسول الله
Ayya